Ini aku suka banget sama dia pakai Komomi yang warnanya ini. Dia musuhnya kan, dia kadang jahat, banyak banget yang masuk. Ya, karena lucu menurut aku desainnya. Terus Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bu Tiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Fadil Jaidi ungkap fakta foto tangan wanita di sosial medianya. Belum lama ini, influencer Fadil Jaidi bikin heboh karena mengunggah foto cincin dan tangan seorang wanita di akun Instagramnya @fadiljaidi. Akhirnya putra Pak Muh itu menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Pria 29 tahun itu mengaku awalnya hendak mengunggah bagian gambar dari video klipnya. Namun banyak yang salah mengartikan. Lebih lanjut, Fadil sempat juga menjelaskan bahwa lagu barunya menceritakan tentang asmara yang menyedihkan. Adapun lagu yang baru saja dirilis Fadil berjudul Kalah. Boleh foto dulu Kak Fadil? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Makasih. Oke. Pegang sendiri atau? Nggak usah, bareng-bareng gitu. Oke. Ya, roll. Ya. Ya, mau Fadil. Iya. Yang dirayain ulang tahun yang ke-29 katanya di lintasan lari itu gimana? Wah, itu jujur aku nggak tahu karena itu disurprisein, tapi buat aku jujur aku happy banget. Karena itu menurut aku simple, tapi itu adalah bentuk dukungan untuk aku ikut maraton, karena aku bakalan ikut New York Marathon nantinya bareng sama Rexona juga, bareng sama Raffi, bareng sama Kanikita, sama ya Kanirina, terus bareng juga sama Kak Arif, pokoknya banyak. Tapi buat aku itu kayak sampai teman-teman aku yang nggak biasa lari, maksudnya teman-teman aku di situ ada banyak, ada teman-teman aku tiap malam main game, teman-teman aku sahabat, teman selebgram, pokoknya semuanya, jadi kayak bener-bener senang banget sih. Di umur ke-29 tahun ini, apa sih yang belum tercapai sih? Yang belum tercapai rumah sama jodoh. Nah, kan kemarin ya masang ini cincin gitu. Itu gimana tuh? Itu buat lagu baru. Oh. Jadi buat lagu baru, makanya sekarang udah rilis lagunya. Buat teman-teman semua jangan lupa didengerin ya lagu baru aku, Fadil Jaidi, judulnya Kalah. Jadi emang sebenarnya mau ngepost aja karena itu ada adegan di mana di video klipnya. Tapi ternyata orang nangkepnya lain, tapi ya udahlah, aku bilang ya udah sekalian promo aja gitu. Jadi lagu tersebut berisi galau-galau sendiri nih. Iya, galau, lagunya galau. Pernah ngerasain Relate, lagu itu tuh dibikin karena sebenarnya memang relate. Jadi aku curhat sama Fabio Asher. Tiba-tiba dia kayak oh iya. Tiba-tiba seminggu kemudian dia ngasih lagu terus pas aku lihat liriknya, Fabio ini parah sih liriknya, aku bilang kayak gitu. Oke, lagu ini buat lo harus nyanyiin gitu segala macam. Ya udah, aku kan bingung. Akhirnya aku cerita sama Teh Ocha. Teh, aku gini. Oke, aku produserin. Ya udah, akhirnya terciptalah lagu itu. Kayak gitu. Berarti ada kado spesial nggak pas di hari ulang tahun itu? Kado spesialnya adalah teman-teman aku support banget untuk aku ikut acara maraton ini. Dari keluarga nggak ada? Kalau dari keluarga sih ya itu keluarga juga ikut turun tangan untuk ngerayain surprise itu. Jadi kayak aku happy banget. Terus pas tahu aku lagi mau nyanyi juga mama kasih aku kado yang berhubungan dengan nyanyi, kayak apa aku juga lupa sih namanya. Pokoknya kalau penyanyi kan suka pakai headset gitu kan. Nah itu mama beliin aku itu gitu. Kalau bapak sendiri? Papa ngasih aku seputaran lari buat lari gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah supportnya luar biasa banget. Kalau nyanyi sendiri, kenapa Fadil akhirnya mau terjun ke dunia musik, apa sih? Sebenarnya aku udah pernah ngeluarin lagu dulu, udah 3 lagu tapi nggak ada yang laku, nggak ada yang ngetop. Akhirnya yang terakhir ini juga sebenarnya aku udah nggak mau, tapi disupport sama Teteh, dikasih motivasi sama Teteh, dan sekarang aku pun sadar kalau misalnya aku mau masuk ke dunia nyanyi, aku ngerasa ya aku nggak boleh kayak oh gue udah punya masa nih gitu, jadi aku harus memposisikan diri aku dari nol lagi. Jadi apapun yang aku dapat, apapun yang aku dapat, aku harus bisa tetap bersyukur sih. Kalau vokal sendiri kamu ada acting vokal coach atau? Ada namanya Kak Marlon. Dulu aku emang pernah latihan nyanyi, jadi sekarang lanjutin sama Kak Marlon.
kan berarti banyak netizen yang baru tahu kamu nyanyi lagi. Itu respon dari fans kamu seperti apa sih? Kalau alhamdulillahnya pasukan goib aku benar-benar support banget. Mereka benar-benar ikutan bangga dan itu malah bikin aku jadi lebih terharu lagi sih, kayak maksudnya kayak kok mereka bisa ikutan bangga ya padahal aku jauh dari mereka gitu. Tapi mungkin aku tuh ngerasa pasukan goib aku tuh pokoknya benar-benar support banget, suportif banget orangnya. Sip. Reksonaran seru banget, bener-bener seru banget walaupun capek tapi seru banget karena ini acara pertamanya Reksonaran juga. Semoga tahun depan bisa ada lagi yang 2024 dan pokoknya sukses terus buat Reksona. Apalagi aku udah menjadi salah satu BA-nya Reksona, jadi bener-bener happy banget. Sip. Boleh foto dulu Kak Fadil? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Sama. Terima kasih. Oke. Pegang sendiri atau? Usah, bareng-bareng gitu. Oke. Ya, Ro. Ya. Ya, mau Fadil. Ya. Yang dirayain ulang tahun yang ke-29 katanya di lintasan lari itu gimana? Wah, itu jujur aku nggak tahu karena itu di surprise. Kabar selanjutnya datang dari anak Desi Ratnasari yang enggan jadi artis. Jarang terlihat di layar kaca, anak sematawayang Desi Ratnasari, Nashwa Natani, mengaku enggan mengikuti jejak sang ibu untuk berkarir di dunia hiburan. Dara 21 tahun itu memiliki alasan tersendiri tak mau menjadi seorang artis. Dijelaskan oleh Desi, hal tersebut merupakan keputusan putrinya. Nashwa lebih memilih untuk fokus menekuni pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Diketahui Nashwa merupakan anak sematawayang Desi dengan Semi Hamzah. Desi dan Semi menikah pada 2001 lalu, namun hubungan keduanya kandas 3 tahun setelahnya. Jarang terlihat di layar kaca, anak sematawayang Desi mengaku enggan mengikuti jejak sang ibu untuk berkarir di dunia hiburan. Berikhtiar ya di beberapa teman-teman yang mau memperkenalkan, tapi kalau nggak klik hatinya tetap nggak bisa dipaksakan. Walaupun di mata saya barangkali oke, orang tuanya oke, bikin bebek bobot gitu merenya kalau kata orang zaman bahasa lama. Tapi ya kalau anaknya nggak mau ya nggak usah dipaksa. Pada saatnya menurut saya Allah takdirkan ada yang sedang bisa dicari. Insya Allah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Aku belum dengerin. Maksudnya hari ini saya off TV, off medsos, for sure. I don't like itu baca-baca dan menghabiskan waktu. Jadi ada Ya, jelas gitu Mungkin support dari mungkin doanya support. ya kayak lebih keprihatinannya gitu. Boleh. Later on. Tentu ketika ada seorang
asisten. Wartawan. Berita selanjutnya datang dari Raffi Ahmad yang akan ikuti lari maraton di New York. Presenter Raffi Ahmad mengubah pola hidupnya untuk menyiapkan persiapannya ikuti lari maraton di New York City Marathon 2023. Jika terwujud, Raffi Ahmad untuk pertama kalinya akan berlari sejauh 42 km di ajang lari maraton dunia tersebut. Ajang itu akan berlangsung di New York, Amerika Serikat pada 5 November 2023. Selain Restu Nagita Slavina, Raffi Ahmad yang kini berusia 36 tahun itu pun mengubah pola hidupnya jelang New York City Marathon 2023. Salah satunya tidak lagi minum minuman beralkohol. Ayah dua anak itu juga mulai melawan rasa malasnya untuk olahraga. Selain Raffi Ahmad, selebriti tanah air yang akan berlari di New York City Marathon 2023 adalah Fadil Jaidi, Soraya Larasati, dan Nirina Zubir. Dan juga ini mungkin aku akan mengenalkannya collectively ya, bahwa ini kita hal yang kita suka lakukan press conference. Jadi untuk masuk ke sana kita akan melakukan beberapa surprise hari ini teman-teman. Kita akan ngomongin tentang reksonarannya, kita akan berbicara juga tentang apa sih sebenarnya lanjut terus, dan kita juga mau unveiling, kita nanti akan lanjut terus ke nanti tahan. Oke? Gimana ya? Oke. Untuk kita memulai, aku mau ngobrol mungkin pertama-tama mungkin aku mau mengenalkan sekali lagi dulu ya. Di sini semuanya adalah orang-orang yang dekat sama-sama kita semua, jadi pasti udah banyak yang kenal. Di sini kita ada Mas Priyo Aji, Senior Brand Manager Oh, lihat udah dengar ya, supporternya banyak banget loh. Artis yang sesungguhnya. Artis yang sesungguhnya. Boleh di-quote teman-teman. Dan juga ini mungkin aku akan mengenalkannya collectively ya, bahwa ini kita ada para public figure, dan juga mungkin yang lebih tepatnya kita bilang kali ini adalah Rexona Gerak Champions kita. Di sini kita ada Fadil Jaidi. Raffi dan Gigi, selamat datang. Soraya Larasati. Halo. Dan juga Mbak Nirina. Halo, apa kabar? Jadi kita ada di sini semua teman-teman, dan oh ya, di sini juga pertama-tama congratulations finisher kita, tepuk tangan dong buat semuanya. Apalagi hari ini ada yang bukan hanya finisher ya, ada bonus-bonusnya juga. Nanti kita mau dengerin ceritanya ya. Oke. Mas Aji, aku mau nanya sebentar dong sebenarnya. Reksonaran 2023 kalau nggak salah itu sebenarnya datangnya juga dari kampanye besar Lanjut Terus. Apa sih sebenarnya tuh Lanjut Terus ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga udah nyempetin datang di acara Reksonaran hari ini gitu ya. Banyak juga yang udah mengalungi medali. Semoga pengalamannya menjadi pengalaman yang berkesan juga buat teman-teman sekalian. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Reksonaran itu benar. Ini sebenarnya rangkaian dari kampanye yang namanya Lanjut Terus. Ya. Nah, Lanjut Terus itu sebenarnya event terinspirasi dari produknya kita. Karena memang produk kita itu lanjut terus nih melindungi konsumer-konsumer kita, memberikan kualitas yang terbaik gitu ya. Dimana harapannya bisa memberikan kepercayaan diri yang maksimal, menunjang lah semua aktivitas yang ada di dalam aktivitas semua individu gitu. Kalau ada spesifik message nggak dari Lanjut Terus ini? Tuh, sebenarnya banyak banget orang-orang itu tuh untuk mulai bergerak, untuk mulai namanya berolahraga itu tuh ada yang namanya keraguan diri, self limiting belief. Kita pause sebentar. Ada yang pernah merasakannya ya? Angguk-angguknya banyak. Atau siapa yang first runner di sini tadi? First runner. Oh, banyak yang udah tata. Tapi pertama kali mungkin pas lari pasti banyak. Kabar selanjutnya datang dari Prilly Latukonsina yang hobi koleksi parfum. Artis Prilly Latukonsina paling senang mencari parfum yang memiliki aroma khas. Bagi Prilly, parfum bahkan tidak boleh ketinggalan setiap kali bepergian untuk syuting film, bekerja, ataupun liburan.
Prilly Latuconsina sampai memiliki beragam parfum untuk berbagai kegiatan yang dilakoninya. Tempat favorit Prilly Latuconsina untuk berburu parfum dengan aroma kesukaannya ada di Store Miniso. Apalagi Prilly Latuconsina baru saja ditunjuk sebagai brand ambassador dari Store Miniso. Devi Taria menyebutkan karakter Prilly cocok dengan tagline Miniso. Prilly mengaku selalu kalap setiap kali belanja pernak-pernik di toko tersebut. Ia bisa membeli banyak barang dalam sekali masuk. Karena tumbler Miniso segala macam IP ada ya, mau Barbie ada, mau BBS ada, yang koleksi yang BBS, yang boneka-bonekanya ada koleksi. Terus aku kalau nunggu di sini tadi ada singa laut, gitu ya, susah nyarinya, sama parfum Miniso. Sebenarnya udah aku posting ya, orang kan ini pakai yang mana tuh waktunya beda, karena sebenarnya campur-campurnya pakai 2 parfum aku campur supaya lebih ciri khas aku banget gitu. Aku pakai yang Pink Romance, habis itu aku campur sama Make It Simple. Yang satu beauty, yang satu beauty, jadi pas dipakai tuh awet banget. Dua-duanya sama-sama manis, tapi kalau dicampur jadi wanginya lebih ciri khas banget gitu. Sebenarnya yang berbocorin, tapi yang bocorin kemarin di TikTok ini banyak yang mencampur juga sekarang. Itu ya, formula baru ya, yang campur gitu. Kalau ya, udah 3 jam di kasir, terus di stop karena harus melanjutkan acara. Tapi abis ini aku udah bilang, pokoknya aku masih mau milih-milih lagi gitu. Terus saya iya boleh nanti milih-milih tempat-tempat media aja, karena masih banyak ya yang aku ambil. Jadi kalap sih ya kalau di Miniso gitu. Walaupun udah punya, tapi karena beda desain, beda IP, jadi pengen lagi, gitu, pengen lagi. Padahal tambahnya tuh udah banyak banget. Karena tambah udah banyak di rumah segala koleksi, tapi tiba-tiba ada koleksi baru, terus muncul kayak nggak mungkin nggak diambil gitu. Mau dikasih lihat nggak? Sukanya jadi Ya Allah, makasih ya, saya pembayar. oh ternyata itu belajarnya untuk posting. Itu dong sih. Iya, mereka mau bayar tapi dibayarin. Tapi ini masih sangat panjang. Kasih bocoran dulu. Oh ya. Pasti kalau aku warnanya pink semua ya. Jadi ini buat pouch make up buat kaca-kaca. Terus ini kayak mystery box gitu, line box gitu dalamnya. Ini aku suka banget sama dia pakai Kogumi yang warnanya ini. Dia musuhnya kadang dia kadang jahat ya, jahat. Banyak banget yang suka. Ya, karena lucu menurut aku desainnya. Terus oh ya, ini line box ya. Jadi isinya kita tebak-tebakan. Keren. Ini nggak mungkin nggak punya. Ya, ini harus. Sambal yang ini kayaknya bagian terakhir. Kita nggak ada lagi. Iya, kayaknya udah soal itu kayaknya bagian terakhir. Ini nggak mungkin nggak punya ya. Karena warna ini warna aku banget, warna pink. Sama ini yang terakhir yang Magnificent Light, karena jujur punya aku tinggal setengah, terus katanya tadi kata MC-nya mesti umur di stok di Indonesia, karena impor jadi aku stok lagi aja, jadi pada tak bisa. Kalau di pamer itu Miknya boleh di ini, boleh dipegang tuh, pegang ya itunya. Oke, Mbak boleh di sini Mbak. Oke. Kabar terakhir datang dari Tengku Wisnu, Arie Untung, dan Dimas Seto yang gelar acara sunat massal. Artis Tengku Wisnu, Arie Untung, dan Dimas Seto gelar sunatan massal bersama Sunat 123 dan Rumah Musyawarah di Rumah Quran Musyawarah di Ciputat, Tangerang Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023 kemarin. Mengangkat tema sunat bersama Riko, Arie Untung mengajak 50 anak, di mana 12 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Menurut Tengku Wisnu, ini merupakan kolaborasi yang tujuannya untuk memberitahu bahwa sunat itu wajib bagi seluruh umat muslim. Dimas Seto berharap kegiatan ini bukan yang pertama dan terakhir, melainkan ada kegiatan sosial lainnya yang nanti akan dilakukan. Segala macam gambar dari latar belakang sukunya, agama,
dalam mereka situs ya hari Senin dan tindakan di New York. Mereka bertemu karena kita bicara kemanusiaan dan ternyata bukan hanya di New York tapi di Chicago juga. Kita nggak tahu ya di awal juga dilihat apa di media bahwa di Chicago juga gerakannya cukup masih besar sekali karena begitulah, karena kita yang kita lihat apa ya, sisi kemanusiaan kan kita tahu ya, kalau kita masih punya hati nurani gitu ya, apalagi kita lihat anak kecil gitu ya Allah, ini gimana mereka dengan penderitaannya tapi mereka tetap tersenyum, yakin bahwa Allah akan datang. Nah, kita ini masa hidup nyaman aja tanpa melakukan apapun, minimal doa ya kan, minimal doa yang kita lakukan itu bukan minimal, tapi doa itu adalah yang terbesar yang bisa kita lakukan. Itu sih kira-kira ya. Oh, itu ini kemarin kita sama juga kita ke pengungsian mereka yang mereka juga sudah tanpa orang tua, tanpa keluarga lengkap sebenarnya. Nah, bukan ya sebenarnya saudara sih ya, cuma itu ya kita kalau bayangin lihat bagaimana video-video itu hampir setiap hari gitu video itu keluar ya, timeline Explorer keluar gitu keluar, dan kebanyakan anak kecil gitu kan ya, jadi ke zaman Firaun ya kan, hubungan anak kecil supaya nggak ada lagi yang itu kan. Nah jadi ketika ngeliat itu baper karena kita tidak merayakan anak-anak itu dalam posisi. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.